Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Sucipto dari SMA N1 Cisolok. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi bagaimana menyelesaikan masalah disiplin murid dengan segitiga restitusi. Sebelum lebih jauh membahas tentang segitiga restitusi, saya ingin membahas dulu mengenai definisi disiplin. Disiplin awalnya berarti belajar. Ini dikemukakan oleh filsuf Yunani. Kemudian mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman. Disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, ada teori motivasi yang melatar belakangi seseorang melakukan sesuatu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini termasuk ke dalam motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang atau dari institusi. Ini juga motivasi eksternal. Dan yang nomor 3 adalah untuk menghargai diri sendiri. Ini adalah merupakan motivasi internal yang menjadi tujuan disiplin positif. Selanjutnya, apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi dikembangkan oleh William Goossens. Selanjutnya, ada 5 posisi kontrol, termasuk juga kontrol seorang guru kepada murid-muridnya. Pertama, posisi sebagai penghukum. Kedua, membuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan kelima, manajer. Posisi manajer ini yang akan mendasari kita dalam melaksanakan segitiga restitusi. Pada kenyataan di lapangan, kita juga bisa menempatkan pada posisi teman atau pemantau sesuai dengan kondisi, dan akhirnya kita harus memposisikan diri sebagai manajer. Berikut adalah bagian segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Ini berkaitan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dalam posisi ini, bagaimana kita mengembalikan emosi murid kita yang melanggar disiplin, kemudian kita memvalidasi kebutuhan dia dengan mengetahui latar belakang dia melakukan pelanggaran tersebut. Ini tidak terlepas dari kebutuhan dasar dia. Ada 5 kebutuhan dasar, yaitu survive, bertahan hidup, rasa diterima atau kasih sayang, kemudian kesenangan, kemudian kebebasan, dan yang kelima adalah kekuasaan.
Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang, motivasi dia melakukan tersebut, kita menanyakan kesepakatan yang telah disepakati, baik kesepakatan kelas atau sekolah yang telah disepakati. Kemudian kita menggiring dia, murid, ke untuk mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan tadi. Nanti kita akan menanyakan, kamu nantinya ingin menjadi orang seperti apa? Bagaimana kamu cara menyelesaikannya? Di sini ada unsur keterlibatan murid dalam menyelesaikan masalah disiplin tersebut. Berikut adalah skenario yang saya lakukan dalam penerapan penyelesaian masalah disiplin murid dengan segitiga restitusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.